Baik, selamat malam. Mohon izin dari kelompok satu, yaitu saya sebagai taruna dewasa Kevin Morati Manalu. Di sini saya akan menjelaskan itu operasional perawatan lokomotif CC300, yang dimana ini yaitu di terakhir di mana terkait pada kelompok satu kami ini akan menjelaskan yaitu terkait di air supply dan pengereman. Di mana yang pertama itu kami di air supply dan pengereman itu pada lokomotif CC 300, di mana yang pertama itu di oil compressor, yang di mana memiliki volume 9 liter. Yang pertama atau materialnya kunci pas berset dan oli. Dan aktivitas maintenance-nya itu yang pertama yaitu untuk melakukan pengecekan level oli kompresor. Unit kompresor harus dalam keadaan mati atau off jika level oli tidak lebih dari minimum level isi dalam bejana dengan oli. Yang kedua, filter oli kompresor, di mana yaitu berjumlah satu buah, di mana alat atau materialnya yaitu kunci filter atau filter oli. Di mana aktivitas maintenance-nya itu pertama penggantian filter oli kompresor, di mana hidupkan kompresor sampai cukup operasi atau kondisi cover hangat, kemudian matikan dan tutup letak level kompresornya dan matikan power kompresor. Tunggu beberapa menit. Selanjutnya berikan tekanan sistem oli menggunakan melalui opening oil filler plug atau FC satu putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Selanjutnya yang ketiga yaitu lepas steker plug atau DP1, dan selanjutnya yaitu lepas filter oil atau OF. Selanjutnya bersihkan dudukan filter pada manifold, di mana lumasi oil pada gasket filter yang baru, masukkan filter ke dalam tempat sampai gasket menempel berdudukan, kemudian kencangkan menggunakan yaitu tangan, di mana kira-kira setengah putaran. Selanjutnya yaitu di lepas steker plug eh, atau FC dan isi oli separator atau OT dengan oli sampai level mencapai lubang pengisian. Hati-hati terhadap kotorannya yang jatuh ke dalam, dan pasang dan kencangkan steker atau FC tersebut. Selanjutnya hidupkan kompresor dalam 2 menit, matikan kompresor dan cek level oli. Selanjutnya jika level oli tidak benar, tunggu 1 menit untuk menunggu oli sampai tuntas. Berikan tekanan sistem melalui opening oil filter plug atau FC satu putaran untuk menjadi beberapa tekanan keluar. Ulangi 2 step yang berada di atas. Selanjutnya ketiga yaitu operator elemen kompresor. Karena yang pertama itu alat atau materialnya itu kunci filter, selanjutnya oli separator elemen. Selanjutnya yang di aktivitas maintenance-nya itu penggantian oli separator elemen, di mana matikan kompresor, matikan power dan beri tekanan sistem oli melalui opening oil filter plug atau FC satu putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Selanjutnya lepas koneksi pipa ke cover oli separator. Cek saluran dari sumbatan, jika perlu cek filter udara, DD dan PDR dengan ketika oli tersedia. Selanjutnya lepas oli separator elemen. Selanjutnya bersihkan ruang-ruang oli separator jika diperlukan. Selanjutnya yang keempat yaitu air filter, AF kompresor, di mana yang alat materialnya merupakan kunci pas per set. Selanjutnya di air filter elemen, aktivitas maintenance-nya itu pengecekan air filter, di mana jika cartridge terlalu sering kotor, ganti kotoran atau elemen yang rusak. Selanjutnya penggantian air filter ke elemen yaitu matikan kompresor, di mana matikan power, lepas klip dan lepas cover, lepas mur dan keluarkan filter elemen. Tiga, bersihkan kotoran dari cover. 4, pasang filter elemen baru. Kelima, pasang kembali cover dan mati indikator top. Selanjutnya yang kelima yaitu cooler kompresor, di mana yaitu alat materialnya cleaner atau kain halus dan sikat fiber. Selanjutnya aktivitas maintenance-nya itu jangan jaga cooler tetap bersih untuk efisiensi pendinginan, dan juga bersihkan kotoran dari cooler dengan menggunakan sikat fiber. Jangan gunakan sikat kawat atau baja, kemudian bersihkan dengan air jet. Jika diperlukan, cuci cooler dengan perantara zat pembersih. Masuk yang keenam yaitu safety valve atau kompresor, di mana alat material yaitu obeng. Selanjutnya yang aktivitas maintenance yaitu matikan kompresor, valve, dan matikan power. Buka oil filling plug atau FC satu putaran untuk membuat tekanan keluar. Selanjutnya lepas safety valve dan anti melalui pengetesan kompresor di start. Dan C, pasang valve ke pipa dan pastikan pressure gauge terpasang.
Dan D sambungan pipa ke komponen bertekanan dari kompresor udara melalui pressure regulator. Soalnya yang E beri tekanan udara pada valve secara bertahap ketika mengamati tekanan pada pressure gauge. Yang F yaitu valve seharusnya tidak bocor sampai tekanan untuk membuka mencapai maksimum toleransi yang diincar di 0,5 bar. Soalnya jika valve tidak membuka, ganti valve, spesifik safety valve-nya 14,5 bar. Yang ketujuh yaitu terkait temperatur switch. T1 kompresor di mana alat materialnya obeng. Dan selanjutnya aktivitas maintenance-nya yaitu di tes fungsi temperatur switch, di mana temperatur switch mempunyai 3 penunjuk atau pointer, di mana pointer putih mengindikasikan temperatur aktual pada outlet kompresor elemen. Yang kedua, pointer hijau mengindikasikan preset pada alarm temperatur. Yang ketiga, pointer merah mengindikasikan peraturan temperatur shutdown, cek switch ketika kompresor bekerja. Selanjutnya, untuk mengetahui warning lever, pindahkan pointer hijau, yang artinya kunci spesial atau kunci ini berada di belakang temperatur switch sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini alarm indikator pada dashboard jika ada itu harus menyala. Misalnya periksa shutdown level, di mana pindahkan pointer merah yang artinya kunci spesial dapat melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini kompresor akan berhenti otomatis secara otomatis dan LED merah seharusnya terbakar. Setelah pengetesan dilakukan, setel pointer merah ke 105 derajat Celcius dan pointer hijau ke 110 derajat Celcius. Ganti gauge jika diperlukan. Yang kedua, B yaitu tes temperatur switch, di mana matikan kompresor, tutup outlet, dan matikan power. Buka steker atau plug FC satu putaran untuk membuat tekanan menjadi keluar. Selanjutnya lepas temperatur switch, tetapi jaga koneksi elektrik tetap terpasang. Tempatkan pilar dalam balok bakolil bersama-sama dengan indikator temperatur. Panaskan oli sampai temperatur sampai 110 derajat Celcius, kurang lebih 3 derajat Celcius. Switch seharusnya memberikan sinyal 4. Selanjutnya panaskan yaitu oli sampai temperatur yaitu mencapai 125 kurang lebih 3 derajat Celcius. 125 derajat Celcius itu kurang lebih sampai 3 derajat Celcius. Dan switch seharusnya memberikan sinyal shutdown. Jika temperatur switch tidak bekerja dalam batas toleransi, ganti switch. Yang C terakhir itu penggantian temperatur switch, di mana lepas gauge atau switch T1, lepas koneksi elektrik dan switch, dan lepas temperatur dari rumah cek valve atau housing. Selanjutnya pasang gauge atau switch pada sisi sebaliknya. Selanjutnya yang terakhir itu di mana di air dryer, di mana alat material atau obengnya, alat atau material itu tetap obeng dan material tidak ada. Aktivitas maintenance-nya itu drain valve, yaitu pada operational dryer, drain valve harus mengeluarkan ledakan kecil udara 1 kali dalam 1 menit. Di mana cek bahwa telah beroperasi dengan benar, ganti jika diperlukan dengan baru yang dilakukan dalam overhaul. Kemudian lakukan pengetesan drain valve. Soalnya purge valve, di mana pengawal operasional purge valve harus secara beruntun mengeluarkan udara selama 1 menit. Dan cek bahwa telah beroperasi dengan benar, ganti jika diperlukan dengan yang baru ketika dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan purge valve. Soalnya kontrol air turbin, di mana cek semua pipa yang terputus, rusak, dan adanya tanda-tanda kausan atau ganti bila diperlukan. Soalnya filter itu diganti filter secara periodik. Soalnya solenoid valve, di mana itu ketika memberikan tenaga atau energize, solenoid valve mengirimkan pilot udara ke masing-masing pilot komponen. Cek bahwa operasi dengan benar solenoid valve jika mencurigakan bekerja tidak benar atau diganti dengan yang baru. Selanjutnya pemasangan heater, yaitu cek operasionalnya. Heater mencapai temperatur kurang lebih 45 derajat Fahrenheit, lebih kecil dari 45 derajat Fahrenheit untuk memutar heater on. Ketika menutup heater, jika drain valve dan purge valve terasa hangat, ganti jika diperlukan. Mungkin itu saja terkait dari air pressure dan juga pengereman, di mana air supply-nya dalam pengereman itu, dalam suplai tekanannya, itu kita memberitahu bahwa tekanannya juga harus diperhitungkan dan selalu diberikan perawatan agar secara maksimal. Mungkin itu saja dari pengertian dari awal hingga sampai di perawatannya dalam lokomotif CC300, kiranya menjadikan pengetahuan dan juga menjadi mengerti dan tahu bahwa perawatan dan juga pengoperasiannya harus berbarengan dan secara optimal. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.